Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Kezaro, mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok saya, yaitu mengenai Dagalbi Korean Food. Adapun kelompok dari bisnis plan saya yaitu ada Miftah Kezaro, Pratiwi Aulia Starno, Rizky Cahaya Ayunani, dan Roris Afiani Karisa. Nah, berikut ini merupakan contoh dari logo Dagalbi Korean Food Business Plan kami. Untuk selanjutnya yaitu kami juga menghubungkan beberapa akun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga e-commerce seperti Shopee. Nah, jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang makanan, khususnya pada frozen food Korean. Lokasi usaha pada bisnis kami yaitu Mado RT 2 RW 8, Bolon, Colomadu, Karanganyar. Nah, untuk struktur organisasi, yaitu yang pertama ada pemilik usaha, yang kedua ada bagian produksi, yang ketiga ada bagian pemasaran, dan yang keempat ada bagian keuangan. Nah, untuk pemilik usaha ini sendiri yaitu dimiliki oleh 4 orang anggota karena adanya gabungan modal dari keempat anggota tersebut. Akan tetapi, dalam pengisian struktur organisasi ini, pada bagian pemilik usaha yaitu ditempati oleh saudari Kiki, dan untuk bagian produksi yaitu Roris, dan yang untuk bagian pemasaran yaitu Pratiwi Aulia, dan untuk keuangan yaitu saya sendiri Miftah Kezaro. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada visi dan misi dari Dagalbi Korean Food itu sendiri. Untuk visinya yaitu menjadikan Dagalbi Korean Food sebagai usaha makanan Korea yang enak, berkualitas, halal, dan harganya sangat bersahabat. Untuk misi sendiri yaitu yang pertama mengutamakan kualitas dalam pelayanan, yang kedua berorientasi kepada kepuasan konsumen, yang ketiga tetap berusaha menyesuaikan dan menyesuaikan rasa pada lidah konsumen lokal, dan yang keempat yaitu mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, dan yang kelima yaitu melakukan promosi atau pendekatan kepada target pasar kami, dan yang terakhir yaitu menyajikan berbagai varian menu produk Korean food dalam bentuk kemasan dan berlabel halal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu business development. Yang pertama, business development ini mengacu pada hobi pada Korean Wave. Korean Wave ini dapat mendekatkan para customer yang menyukai Korean Wave itu untuk mencoba dan membeli produk kami. Yang kedua yaitu pengolahan. Pengolahan produk kami jelas tentu halal karena sudah bersertifikat MUI. Nah, untuk pemasaran sendiri, pemasaran kami menggunakan e-commerce dan beberapa sosial media. Price list sangat terjangkau, kisaran harga 20 sampai dengan 30 ribu rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, untuk strength, yang pertama yaitu memiliki beragam varian rasa, yang kedua yaitu harga terjangkau, dan yang ketiga yaitu kualitas produk terjamin praktis. Nah, untuk weakness sendiri, yang pertama tingkat persaingan usaha yang tinggi dan ketat, kemudian yang kedua ada Korean food belum dikenal banyak oleh masyarakat, hanya beberapa masyarakat yang menyukai Korean Wave saja. Dan yang ketiga yaitu masa kadaluarsa yang sangat singkat, karena ini merupakan produk frozen food. Dan opportunities, yang pertama yaitu perkembangan teknologi, tentunya harus mengikuti teknologi. Yang kedua yaitu tren, dan yang ketiga yaitu peminat drama Korea. Nah, untuk trik sendiri yaitu ada dua, banyaknya jumlah kompetitor di dalam masa pandemi seperti ini, dan yang kedua yaitu merubah selera konsumen. Nah, untuk strategi pemasaran dalam produk itu kita ada beberapa macam seperti kimchi, kemudian ada jajangmyeon, kemudian ada odeng, kemudian ada lagi beberapa makanan Korea. Dan yang untuk promotion itu kita lakukan secara online ya untuk saat ini, karena tidak begitu banyak produksi, karena ini merupakan bisnis baru, jadi kita promotion melalui online, yaitu melewati sosial media dan e-commerce shop saja. Untuk press list yang kita tawarkan di sini sangatlah bersahabat di kantong masyarakat tentunya. Untuk press list kita ada dua, yang pertama yaitu ada produk mini, dan yang kedua ada produk jumbo. Nah, untuk produk mini sendiri kita bagi atau harga kisaran dari 20.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Nah, untuk yang porsi jumbo itu kita jual dengan harga 30.000 rupiah saja. Itu untuk porsi jumbo. Dengan harga 30, kalian juga bisa mendapatkan porsi yang sangat-sangat banyak, tentunya bisa digunakan untuk 2-3 orang. Untuk place, nah tempat penjualan sendiri karena kita promosinya masih melalui media sosial, belum menggunakan stand, maka kita tempatnya berada di saudara kita yaitu Mado RT 2 RW 8 Bolon Colomadu. Nah,
Ini merupakan desain kemasan Dagalbi Korean Food, di mana setiap kemasan itu memiliki warna dan gambar yang berbeda untuk membedakan jenis produk dan juga membedakan varian rasa pada bisnis kami. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Yang pertama ada K-Partners. K-Partners kita bekerja sama dengan influencer, kemudian tokoh khususnya penikmat jajanan Korea seperti Namu yang ada di Sukoharjo, kemudian penyelenggara pameran atau festival. Nah, untuk K-Activities, yaitu yang pertama membeli bahan dari supplier terpercaya, kemudian memberikan pelayanan ramah dan sangat memuaskan, dan yang ketiga ada mempertahankan keunikan agar dapat bersaing dengan kompetitor, salah satunya yaitu dengan berbagai varian rasa. Nah, value promotion yang pertama yaitu Dagalbi ini dijual dengan berbagai pilihan rasa, dan yang kedua mudah didapatkan dengan cara mengakses media sosial dan juga e-commerce saja. Dan yang ketiga ada rasa Dagalbi ini sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Untuk customer relationship, yaitu kita ada diskon 10% untuk pembelian ketiga dan keempatnya, dan kemudian ada potongan harga khususnya pada saat kita menggelar pameran atau festival, dan yang ketiga ada berbagai jenis promosi menarik untuk pembeli melalui e-commerce. Nah, K-Research, supplier bahan baku terpercaya, lokasi gudang yang strategis dan mudah dijangkau apabila seorang pembeli ingin langsung melihat bagaimana cara kita mengemas dan lain sebagainya. Kemudian channel yang kita gunakan di sini cukup banyak, yaitu yang pertama seperti Grab, Shopee, Instagram, WhatsApp, kemudian TikTok, festival kuliner yang biasanya ada di mall, kemudian yang terakhir yaitu pameran khusus. Nah, untuk customer segment sendiri dari bisnis kami yaitu ada pelajar tentunya dari tingkat SMP, SMA, mahasiswa, SD juga bisa, kalaupun sudah mencakupi usia layak makan seperti ini ya. Terus kita juga ada mungkin pegawai perkantoran, terus pencinta makanan Korea dengan rentan usia 14 sampai 50 tahun. Nah, untuk cost structure yaitu persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi melalui opening, kemudian promosi, kemudian festival atau pameran, serta tawaran untuk kerjasama. Jadi kita dalam cost structure ini biasanya didapat dari kerjasama. Nah, untuk revenue stream yang pertama yaitu modal awal itu sendiri atau modal awal pribadi, yang kedua dari hasil penjualan Dagalbi, dan yang ketiga ada sistem bagi hasil dari kerjasama yang sudah ada. Nah, selanjutnya rencana keuangan. Ini merupakan price list awal kita, jadi kita bukanlah produk yang dari awal bahan baku kita buat sendiri, akan tetapi kita mengambil dari orang lain. Ini merupakan price list awal yang kita ambil, dan ini merupakan perhitungan modal di mana kita sudah menghitung modal dari pengurangan pengemasan, pembelian produk, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ini ada harga pokok produksi. Nah, untuk harga pokok produksi ini saya jabarkan sesuai dengan produknya, karena harga setiap produk itu tentunya berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu analisis B versi. Nah, analisis ini merupakan analisis untuk mengukur layak atau tidaknya bisnis kami ini dijalankan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada keuntungan. Nah, ini adalah harga penjualan. Harga penjualan setelah kita hitung dari B per sheet, kemudian ada keuntungan dan lain sebagainya, maka kita menentukan harga penjualan seperti ini. Ini perhitungan laba rugi terhitung dari 1 bulan ya, karena kita masa uji cobanya 1 sampai 2 bulan, maka kita hitung laba ruginya sekitar 1 sampai 2 bulan saja. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya mengenai bisnis plan kelompok saya, yaitu Dagalbi Korean Food. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi referensi untuk membuat bisnis plan yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.